syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Biarlah kita membawa hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan namanya dengan segenap hati kita. Karena kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan selain ucapan syukur kita, hidup kita bawa untuk kemuliaan bagi namanya. Kita mempersiapkan hati kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berserah penuh kepada kehendak. Lebih baik satu hari penglataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita tidak akan merasakan apa-apa, tetapi kita datang di hadapan Tuhan, di rumahnya yang kudus, di baitnya yang kudus. Kita akan merasakan sukacita baru. Kita akan mendapatkan kekuatan baru dan terus melihat kebaikannya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, buat kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir di hidup kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami di hadapan Engkau. Mari Tuhan kuduskan, sucikan bagi Engkau.
Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Engkau Bapa. Mari buka roh kami, buka hati kami Tuhan, untuk menerima berkat kemurahan Tuhan dalam ibadah, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui kebenaran firman, melalui persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah ini dari awal hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Semua katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yang bersukacita menerima kemurahan Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan.
besar, ada Seroja. Dan bukan hanya satu tempat, tapi seluruh provinsi Kupang mengalami hal yang sama. Karena hari Sabtunya saya baru telepon mama mengucapkan selamat Paskah, dan mama kasih tahu bahwa mama sakit. Saat saya dengar berita itu, saya nangis. Tuhan, tolong mama dalam keadaan sakit. Saya hanya minta sama Tuhan, saya sampai ke bawah sakit Bapak Ibu, karena terlalu mikir. Karena mulai dari hari Senin, 1 minggu itu nggak bisa sama sekali untuk menghubungi keluarga, karena nggak ada sinyal Bapak Ibu. Lampu satu provinsi mati semua, nggak ada yang nyala, dan nggak ada sinyal untuk menghubungi keluarga. Saya hanya bisa nangis, ya Tuhan, saya jauh dari keluarga dan saat ini keluarga dalam keadaan susah. Dan puji Tuhan, hari Kamisnya baru saya bisa hubungi adik. Itu di Kupang, di kotanya. Saya tanya gimana di sana. Ya ampun kakak, di sini di porak-porandakan sudah nggak ada karuannya. Kota Kupang sudah hancur gitu. Saya ya Tuhan, sampai seperti itunya. Bahwa listrik yang ada betonnya aja bisa terbalik Bapak Ibu. Apalagi pohon yang besar, ya ukuran berapa puluh tahun itu pun bisa seakar-akarnya terbalik Bapak Ibu. Saya bilang ini mungkin 3-4 bulan baru bisa pulih, bisa komunikasi. Itu baru sebentar saja langsung mati karena nggak ada sinyal. Bapak Ibu, akhirnya puji Tuhan hari Sabtunya baru saya bisa dapat informasi dari kakak. Ya, tinggal sama mama di Kupang. Mama nangis terus, ingat kamu. Nah, terus saya nanya gimana mama? Puji Tuhan, mama sudah sehat, dalam keadaan rumahnya dapur semua pada di bawah angin, alat-alat dapur juga ke bawah angin gitu. Jadi kalau mau masak apa harus cari satu-satu. Ini miliknya siapa? Ini miliknya siapa? Sampai dandang aja udah bolong, wajah pada bolong katanya. Kalau masak itu harus dimiringkan, cari suasana yang bagus ya Kak itu. Dan puji Tuhan, kami tetap Tuhan tolong semua dalam keadaan selamat. Dan saya syukuri dan bersyukur. Nama Tuhan penuh dengan kuasa. Maka saya bilang sesuai dengan firman Tuhan bahwa manusia kalau nggak memuji Tuhan, pohon, batu, angin, air yang akan memuji Tuhan, itu baru tahu bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan yang besar. Oleh karena itu mari kita berserah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Pada saatnya juga tidak akan ada apa-apanya. Kita hanya berserah kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah menara yang kuat. Dia adalah kekuatan kita, dia adalah pegangan kita. Jangan sampai melepaskan dia. Dia adalah hidup kita. Dia sudah memberikan yang terbaik. Biarlah kita berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan yang menjadi penolong kita. Pegangan hidup kita. Untuk kita kuat di dalam Tuhan. Untuk kita berjalan di dalam kebenarannya. Kita tidak lepas dari genggaman Tuhan. Tapi kita ada di dalam pemandangannya, di dalam kasih-Nya. Aku yakin saat Kau berfirman, kita akan pujian ini bersama-sama. Menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menerima berkat kebenaran firman.
setiamu yang tidak pernah habis-habisnya mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih boleh ada Tuhan, berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak mampu Tuhan. Tidak ada yang patut kami banggakan Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih daripada semuanya Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan ada pada setiap kami anak-anak gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan berkati setiap kami. Kami mau pasang hati dan telinga kami untuk kami mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah berasal dari isi hati Tuhan sendiri. Dan setiap kami boleh menerimanya. Bukan saja menerimanya Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus belajar Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi firman yang hidup melalui sikap hidup kami Tuhan. Biarlah kasih Kristus nyata dalam hidup kami, sehingga setiap orang boleh melihat pribadi Kristus nyata dalam diri setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang berkuasa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saya ulangi sekali lagi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia
itu Tuhan mau kita saling mengenal satu sama lain. Tuhan ingin berbicara kepada kita seperti cara kita mengenal orang lain melalui berkomunikasi seorang dengan yang lain. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dia ingin berbicara dengan kita. Jika dia berbicara, kita mendengar. Kita berbicara, nanti Tuhan yang mendengar kita. Tapi ada kesulitan untuk mendengar suara Tuhan itu, karena ada waktu yang diperlukan untuk mendengar, untuk melakukan itu. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan, kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan, untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Waktu saya belajar firman Tuhan ini, sebenarnya sudah lama ya, sudah saya siapkan. Tapi waktu saya mau membawakannya, Tuhan berkata, jangan berkata ini dulu. Tuhan mau biar jemaat Tuhan mendekat dulu pada Tuhan. Biar Tuhan dengan menjalin hubungan dengan Tuhan, baru mereka bisa mendengar suara Tuhan. Karena itu beberapa minggu yang lalu saya bawakan firman Tuhan, hanya dekat Tuhan saja kita mengenal ketenangan. Kita perlu mendekat sama Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Selain itu kita juga perlu kerendahan hati untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai ayat ke-13 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya kita tidak bisa mengancam Tuhan ya. Tuhan harus berbicara dengan keras dengan kita. Tetapi kita bisa mencari Tuhan dan meminta Tuhan dengan kerendahan hati kita, dan janji Tuhan akan menemui kita. Kita harus mengetahui bahwa ada 3 suara yang bisa kita dengar. Yang pertama yaitu suara hati kita, suara kita sendiri, suara kita yang ngomong kita dengar. Yang kedua, suara iblis berbicara di telinga kita bisa mendengarnya. Dan yang ketiga, suara Tuhan juga berkata-kata dalam kita, kita bisa mendengarnya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-4b sampai ayat 5 berkata, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Ayat ini mengatakan bahwa anak-anak Tuhan pasti mengenal suara Tuhannya. Dan kalaupun mereka tanpa sengaja mengikuti suara asing, mereka akan lari karena tidak mengenal suara itu. Demikian juga dengan hubungan kita. Kita menjalin hubungan itu dengan Tuhan semakin dalam lagi, maka kita semakin mengenal suara Tuhan. Suara Tuhan, oh seperti ini ya, dekat suara Tuhan. Dan kita perlu kepekaan untuk itu, sehingga kita bisa membedakan apakah ini benar suara Tuhan, ataukah ini suara kita sendiri, ataukah itu suara iblis yang berbicara pada kita. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Pertama, Tuhan berbicara lewat Alkitab. Tuhan berbicara lewat Alkitab. Alkitab ini berisi firman Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi kalau kita setiap hari membaca Alkitab, maka kita setiap hari bisa mengalami Tuhan berbicara kepada kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah ini itu yang komplit ya. Kita bisa mendengar suara Allah dari sini. Mungkin kita melakukan hal yang tidak benar, kita baca Alkitab, Tuhan menegur kita melalui ayat ini. Mungkin kita saat mengalami kelemahan, kita buka Alkitab, kita memperoleh ayat yang bisa menguatkan hidup kita. Tuhan berbicara melalui Alkitab ini. Karena itu, kalau kita ingin Tuhan selalu berbicara pada kita, maka
kita perlu setiap hari juga membaca Alkitab ini supaya kita bisa menerima suara Tuhan tiap hari untuk kita. Cara yang kedua, Tuhan berbicara lewat Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus berbicara pada kita, menegur kita, menguatkan kita, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Memberitahu jalan mana yang harus kita tempuh dan hal-hal apa yang harus kita hindari. Dia akan memberitahukan dan menyingkapkan banyak hal kepada kita. Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita, dan Dia adalah Roh penolong yang akan menolong kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu adalah Roh penolong, Roh kebenaran. Karena itu buka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Biar Roh Kudus itu boleh masuk dalam hati kita. Terus setiap hari kita dipenuhi tiap hari. Bukan hanya sekali ya, kita sudah penuh, sudah cukup. Ya, tapi kita rindu selalu dipenuhi tiap hari. Roh Kudus biar mengalir dalam hidup kita. Karena kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kalau kita berdoa, Roh Kudus yang jadi penghubung doa kita kepada Tuhan. Karena itu haraplah Roh Kudus itu roh yang manis, roh yang lembut, lain dengan roh setan. Tidak diminta pun dia akan masuk. Tapi kalau Roh Kudus, kita perlu mengundangnya untuk masuk dalam hati kita. Roh itu manis, lembut, tidak akan menyerang masuk tanpa kita mengundangnya. Karena itu kita perlu memintanya terus setiap hari, sehingga kita selalu dipenuhi dan dipenuhi sampai melimpah, sehingga kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan berbicara lewat keadaan. Kita pasti pernah mendengar cerita tentang Yunus. Di sekolah minggu kita mendengar cerita tentang Yunus. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus tidak menaati firman Tuhan, malah dia pergi ke Tarsis. Di perjalanan, tadi tengah laut ada badai, angin ribut, badai besar, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir hancur. Waktu itu mereka semua di dalam perahu, dalam kapal ini takut ya. Mereka pikir ini pasti ada yang nggak benar ini. Kenapa Tuhan sampai melakukan hal seperti ini? Kita akan mati semuanya kalau tidak ada yang benar. Akhirnya mereka membuang undi dan mendapatkan Yunus yang mendapatkan undian ini. Dan akhirnya Yunus mengaku kalau dia yang harusnya tidak mentaati firman Tuhan, harusnya dia pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Akhirnya Yunus dicampakkan ke laut dan dia dibuang ke laut dan dia dimakan oleh ikan besar. Saat itu dia dalam pelukan Yunus mengadakan beresan dengan Tuhan. Dia sadar kalau dia ini salah, dia tidak benar, dia melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Akhirnya Tuhan menyuruh ikan, Tuhan memberitakan ikan besar itu memuntahkan Yunus di daratan. Karena Yunus akhirnya sampai di darat, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia berfirman pada orang-orang Niniwe, dia berkhotbah, bertobatlah kamu. Nah, orang-orang Niniwe yang mendengarkan itu, mulai dari raja, rakyat, sampai ternaknya, mereka mengadakan puasa. Mereka berpuasa, mereka merasa perlu melakukan hal itu karena mereka merasa berdosa. Karena Tuhan mengingatkan mereka. Tapi Yunus setelah berkhotbah, dia pergi. Meninggalkan kota itu, dia tunggu di luar kota, dia mendirikan bangunan untuk dia istirahat. Dia istirahat di bawah. Setelah itu Tuhan
kalau Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak sehingga Yunus dapat bersandar di sana. Dia mengalami ketenangan. Tuhan ingin menyenangkan si Yunus ini. Yunus merasa senang, dia sukacita. Tapi semalam, hanya semalam aja. Besok paginya Tuhan kirim ulat untuk memakan habis itu daun-daun sampai daun-daun itu habis dan layu sehingga matahari menyinari oleh Yunus. Yunus marah lagi. Gimana sih ini? Apa ya? Aku kok udah pernah buat senang. Dia marah. Nah di sini Tuhan berbicara melalui keadaan Yunus yang alami, melalui angin ribut, melalui badai, melalui ikan besar, pohon jarak yang ditumbuhkan oleh Tuhan dan dalam semalam pohon itu mati. Tuhan berbicara pada Yunus melalui hal itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Tuhan, Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang butuhnya sedikit pun engkau tidak pernah berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Tuhan merasa bilang sama Yunus, kamu aja bisa sayang sama pohon jarak ini, padahal kamu tidak menanamnya, tidak menyiramnya, atau pohon itu tumbuh. Begitu pohon itu mati, kenapa kamu marah? Ini Tuhan, demikian dengan Tuhan. Tuhan merasa sayang kalau penduduk Niniwe binasa. Penduduk yang begitu besar binasa. Karena itu Tuhan mau menyelamatkan mereka. Kita dapat mengerti hal ini jika kita mengenal kehendak Tuhan lewat berbagai situasi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami sesuatu masalah atau mengalami keadaan apapun. Jangan kita mengeluh. Itu mungkin peringatan Tuhan buat kita. Melalui sakit pun itu peringatan Tuhan. Supaya kita tetap berharap pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Yang keempat, Tuhan berbicara lewat orang lain. Orang-orang di sekitar kita bisa dipakai Tuhan untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan suara firman-Nya. 1 Samuel 8 ayat yang ke-10. 1 Samuel 8 ayat yang ke-10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Di sini dikatakan Tuhan memakai Samuel untuk berbicara kepada bangsa itu. Jika bangsa itu ingin mempunyai seorang raja, Tuhan tidak langsung berbicara kepada mereka, tapi Tuhan berbicara melalui Samuel. Dan Samuel menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel ini. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga mengatakan, tetapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Tuhan membawa orang-orang yang rohani, orang-orang yang bijaksana untuk berbicara kepada kita. Bisa melewat khotbah di pagi hari ini, bisa lewat nasihat, lewat suara profetik. Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Yang kelima, Tuhan berbicara lewat mimpi. Kejadian 37 ayat yang kelima. Kejadian 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ia bermimpi, lalu di mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Di sini diceritakan tentang Yusuf yang bermimpi. Dia bermimpi menjadi pemimpin. Lalu bapaknya dan kakak-kakaknya mereka menyembah dia. Semuanya marah ketika mendengar hal itu. Mereka tersinggung. Akhirnya Yunus harus dimasukkan dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Dan
dananya dimasukkan dalam sumur, Yusuf harus dijual. Yusuf dijual dan Yusuf akhirnya bekerja sebagai membantu di rumah Potifar. Di sana Yusuf bekerja, Yusuf difitnah. Dia dituduh memerkosa istrinya Potifar. Akhirnya dia harus dimasukkan ke penjara lagi. Dia masuk di penjara dia dilupakan oleh temannya. Waktu dia memberitahu mimpi tentang juru minuman dan juru roti. Namun akhirnya mimpi Yusuf digenapi oleh Tuhan. Yusuf menjadi pemimpin dan bapaknya, saudara-saudaranya, mereka datang menyembah pada Yusuf. Dan oleh karena Yusuf, mereka semua boleh bisa hidup. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi kepada kita. Tuhan sering berkata-kata, mungkin secara bukan mimpi yang aneh-aneh ya. Kadang kita merasa mimpi ini nggak tidur, tapi Tuhan berkata-kata. Kalau mimpi itu digenapi, mimpi itu memang benar dari Tuhan. Tapi kalau tidak, itu hanya kira-kira saja. Tuhan bisa berkata-kata melalui mimpi, Tuhan mengatakan sesuatu hal yang belum terjadi. Tuhan berkata-kata melalui mimpi kepada kita. Yang keenam, damai sejahtera. Kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang damai sejahtera ya. Kita baca Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Artinya, saat kita memutuskan sesuatu, adakah damai di dalam hati kita? Saat kita memutuskan akan melakukan hal sesuatu, kita akan merasakan dalam hati ini damai atau tidak. Walaupun setelah kita putuskan itu, kita akan melewati banyak pergumulan, ada tantangan, karena jalan Tuhan tidak selalu lurus atau rata. Saat saya memutuskan untuk melayani Tuhan, saya harus meninggalkan semuanya. Pekerjaan yang saya tekuni harus saya tinggalkan. Saya harus melepas semuanya. Tapi saat saya memutuskan hal itu, saya merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Walaupun secara manusia mungkin kita merasa biasanya kita terima gaji, kita bisa belanja ini, belanja ini. Tapi kalau melayani Tuhan, kita tidak tahu. Tapi janji Tuhan selalu memberkati hamba-hambanya yang melayani Tuhan. Jadi apa yang kita gumuli, apa yang kita putuskan, selain sesuai dengan firman Tuhan, ada sebuah damai yang Tuhan berikan dalam hati kita. Setelah itu perjalanan itu tidak akan mulus. Kita harus menghadapi banyak tantangan. Saya menghadapi banyak tantangan. Waktu itu ada masalah apa-apa yang harus saya hadapi. Tetapi saya bisa bertahan sampai hari ini karena saya melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Bisa mendengar suara Tuhan melalui damai sejahtera. Kalau kita melakukan sesuatu tapi hati kita tidak damai, kita akan merasakan tidak tenang kan? Mungkin kita melakukan dosa, kita tidak sadar, tapi hati kita nggak benar itu. Kita merasa tidak tenang. Tuhan berbicara melalui damai sejahtera dalam hati kita. Yang ketujuh, melalui Tuhan berbicara lewat nasihat. Amsal 1 ayat yang ke-5. Amsal 1 ayat yang ke-5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 11 ayat yang ke-14. Amsal 11 ayat yang ke-14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, selamatan ada. Karena itu kita perlu adanya mentor, adanya bapak rohani, kakak rohani, orang-orang yang mungkin secara manusia mungkin tidak lebih hebat daripada kita, tapi orang-orang yang dipercaya atas hidup kita untuk menggembalakan kita, menjaga kita, menyatukan kita, menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang bisa mengatakan apa saja, mungkin menegur kita tanpa kita merasakan marah, karena orang itu sudah kita percaya. Kalau kita percaya
bercerai sama seorang, mereka ngomong apapun kita tidak akan marah, karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Walaupun mungkin kita merasa sakit hati ya, tapi kita pasti bisa menerimanya. Saya punya mentor yaitu ibu gembala saya, mami saya sendiri. Dia selalu mentori saya. Setiap apapun yang saya alami, saya selalu cerita kepada mami saya. Saya katakan gini. Kadang saya juga ditegur. Namanya manusia kadang jengkel juga ya. Tapi saya menerima, mungkin memang saya nggak benar. Makanya mami saya menegur saya. Karena mami saya cinta saya, tidak mau saya salah. Makanya mereka menegur saya, memberitahu saya, menguatkan saya. Apapun yang saya alami, saya katakan, mungkin masalah apa, mami selalu menguatkan saya, memberi buku-buku untuk saya belajar, untuk saya bahan-bahan untuk khotbah. Mami selalu memberikan, mensupport saya, nolong saya. Karena itu kita perlu nasihat. Bukan hanya mungkin kita jengkel ya, kalau orang nasihati kadang yang tidak membuat hati ini senang, kita marah. Padahal itu adalah peringatan Tuhan buat kita. Nasihat diberikan kepada kita melalui orang-orang yang Tuhan berikan untuk menasihati kita. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu Tuhan berbicara lewat supranatural. Kisah Rasul 9 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kisah Rasul 9 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah mendekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus, dia itu jahat. Dia menganiaya pengikut Kristus. Tetapi di tengah perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba dia melihat cahaya memancar dari langit, sehingga dia tidak bisa melihat. Dan dia harus jatuh ke tanah. Disitulah Tuhan memanggilnya secara pribadi. Tuhan memanggil Saulus bukan melalui orang lain, tapi secara pribadi melalui surga Tuhan. Orang lain tidak melihat cahaya itu, hanya Saulus saja yang melihatnya. Contoh yang kedua, Tuhan berbicara lewat keledai. Waktu itu Tuhan melarang Bileam untuk melakukan yang diminta oleh Balak bin Sipor, Raja Moab, untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Bileam tetap pergi dan Tuhan murka kepadanya. Bilangan 22 ayat yang ke-23, Bilangan 22 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Ayat ke-24. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelahnya gelap. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok, maka ia memukulnya. Bileam tidak melihat, tapi keledai ini melihat ada malaikat Tuhan membawa pedang terhunus di tangannya. Makanya itu ketika dia lihat, dia menyimpang pergi ke jalannya. Bileam pikir ini keledai ini mana sih? Dia pukul keledai ini lagi. Akhirnya keledai jalan lagi. Dia lihat malaikat Tuhan itu yang sama itu lagi berdiri. Akhirnya dia minggir lagi, mepet lagi. Akhirnya kakinya Bileam harus kejepit tembok. Bileam marah lagi, pukul lagi. Dan ayat yang ke-26 berkata, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Melihat malaikat Tuhan, bertiaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Karena sudah tidak bisa belok kanan belok kiri, akhirnya keledai itu tiarap. Lebih lagi marah
keledai ini, pukuli lagi keledai itu. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai. Keledai itu bisa berbicara, sehingga dia berkata kepada Bileam, apakah yang harus kulakukan kepadamu sampai kau memukul aku 3 kali? Dia tidak melihat malaikat Tuhan ada di situ, tapi keledai tahu. Tuhan memakai keledai itu untuk berbicara kepada Bileam, supaya Bileam tahu bahwa Tuhan tidak suka, Tuhan murka untuk hal-hal yang dilakukan oleh Bileam. Tuhan sudah berbicara kepada Bileam, tapi Bileam tetap keraskan hati. Dia tetap pergi. Akhirnya Tuhan berbicara melalui keledai ini, sehingga Bileam harus keledai ini harus berbicara kepada Bileam untuk menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan bisa bicara kepada kita melalui yang pertama tadi Alkitab, yang kedua melalui Roh Kudus dalam hati kita, yang ketiga melalui keadaan, yang keempat melalui orang lain, yang kelima melalui mimpi, yang keenam melalui damai sejahtera, yang ketujuh melalui nasihat, dan yang kedelapan melalui supranatural. Kuncinya untuk mendengar suara Tuhan adalah punya kepekaan hati kita terhadap suaranya. Kita harus melatih kepekaan itu, dan kita harus punya kerelaan untuk menerima dan menaati firman-Nya. Kita harus mengesampingkan pikiran kita, keinginan kita sendiri. Jangan kita ikuti ego kita, hawa nafsu kita. Kita harus berserah kepada Tuhan. Karena pada apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat ini berbicara bahwa Tuhan mempertajam pendengaran kita. Ayat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, tetapi juga berlaku untuk saudara dan saya juga. Tuhan masih mau berbicara kepada kita sampai hari ini. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Apakah kita mau mendengarnya? Apakah kita mau melakukannya? Atau kita cuek dan membiarkannya? Semua tergantung kepada kita. Biarlah kita mau selalu mendekat pada Tuhan, untuk lebih lagi mendengar suara Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada kita, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Karena itu kita perlu responnya, untuk lebih dekat lagi, mencari Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi, sampai kita menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya ingin kita semua bagi berdiri, main musik maju ke depan, dan sehingga maju ke depan, kita menyanyikan satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Hanya berada di dekat Tuhan saja, mendekat pada Tuhan saja kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita mau menanti di hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, aku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih lagi aku cinta Tuhan. Dan kita mau mengasihi Tuhan, kita mau lebih lagi, biar kita bisa mendengar suara Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Aku rindu Tuhan. Selalu
sehingga sampai saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berada kembali di dalam rumah Tuhan, dan pagi ini kami boleh dikenyangkan, dipuaskan oleh Firman. Kami boleh mengerti apa maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami, oh haleluya, menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba berdoa supaya setiap kalimat, ayat demi ayat, pasal demi pasal, apa yang kami terima boleh terukir, termeterai dalam hati kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.